pakai kacamata karena memang mata kami sekarang lagi terganggu mulai dari semalam masih sakit, tiba-tiba malamnya jadi dua terganggu. Tapi tidak menghalangi kami untuk dapat melayani Tuhan saat ini, sebab merupakan komitmen dalam hati kami. Selagi hidup ini masih mampu digerakkan, tetap akan dapat melayani Tuhan. Sebab ini merupakan satu berkat bagi kita saat kita bisa melayani Tuhan dalam kondisi-kondisi yang mungkin kurang begitu menyenangkan. Sebab Tuhan melihat, dan kita tidak mau karena fisik tubuh yang sedikit lemah kita tidak melayani Tuhan. Tetapi kalau masih tubuh fisik kita ini masih bisa melayani, jangan kita punya alasan tidak bisa melayani. Karena Tuhan sudah lebih jauh berkorban untuk kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat segala aktivitas yang sudah kita lakukan. Memang dalam tubuh yang jelas saya tahu cuma Tuhan yang ikut gotong royong, pasti tubuhnya tinggal. Tapi saya melihat semalamnya kerja hampir datang semua, berarti berjuang. Termasuk kami juga dalam tubuh ini sekarang pegal, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena itu pekerjaannya Tuhan. Terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat anugerahnya bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, dan kami juga melihat Bapak selanjutnya bersama kami. Gimana kabar Mas ya? Gimana kabar Ibu, udah baik? Itu kita doa buat orang tua Markus yang dalam keadaan sakit, supaya Tuhan tolong, Tuhan berikan kemuliaan. Baiklah, saya mungkin tidak akan panjang menyampaikan firman Tuhan, karena saya juga jujur di hadapan Tuhan, saya tidak mau menipu Tuhan dan tidak mau berlaku munafik di hadapan Tuhan. Saya memang kurang persiapan dalam menyampaikan firman Tuhan, tapi saya percaya sepakat kata firman itu berkuasa dalam hidup kita sekalian. Banyak firman kita terima, kita imani, berkat bagi kita. Sedikit pun firman ini kita terima, kalau kita imani, juga akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Baik, kita akan lanjutkan itu firman Allah yang menjadi tema kita dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8 itu. Jika anak manusia datang ke dunia masih tidak ada iman. Kita tidak bicara iman umum, tetapi kita bicara iman yang layak menyelamatkan kita. Sebab banyak orang yang beriman, bahkan Alkitab kita ini juga menuliskan setan itu pun dikatakan orang yang percaya, orang yang beriman. Kalau kamu mengatakan engkau percaya, setan pun percaya bahwa ada Allah. Iman ini kita sudah belajar di dalam terang tabernakel. Iman itu berbasis dalam halaman. Pelataran dimulai dari pintu gerbang dan praktik perbuatan iman, tindakan iman. Ada misbah korban perkara sampai kita akan dibawa masuk dalam kolam pembasuhan, pembaharuan. Itu iman. Jangan kita bicara iman tetapi tidak alami pembaharuan dalam hidup,
sikap karakter hidup kita tetap manusia lama. Tetapi orang yang percaya harus menunjukkan tindakan perbuatan di dalam perubahan hidup. Sebab iman dikatakan oleh penulis Ibrani adalah dasar segala sesuatu. Iman itu dasar segala sesuatu. Jadi apapun yang kita bicarakan, kalau tidak ada iman yang benar, semua tidak berguna. Kita bicara surga, kalau tidak ada iman yang benar, itu semua tidak ada arti. Maka saya mengatakan iman itu adalah merupakan dasar dari segala sesuatu. Maka untuk itulah kita sebagai anak Tuhan harus tetap introspeksi atas iman, supaya iman kita jangan menjadi iman yang hanya formalitas atau iman yang hanya keturunan, tetapi iman yang akan membawa kita menerima segala sesuatu dari Tuhan. Kita sudah belajar iman Abraham, kita sudah belajar imannya Musa, kita sudah belajar imannya Abel, dan Tuhan mau pada siang hari ini, dalam minggu kita ini, Tuhan ingin memperlihatkan iman seorang perempuan Sunda, yaitu iman Rahab. Ini menjadi satu pelajaran yang sangat penting bagi saya dan saudara. Sebab kalau kita bicara tentang iman yang Rahab, kita bicara tentang iman kafir. Sebab Rahab itu terpanggil dari bangsa kafir. Dan nanti kita melihat sampai dia masuk dalam silsilah Yesus Tuhan kita. Itulah iman yang dikatakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman. Baik, kita akan coba membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-31. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 31, saudaraku yang dikasih Tuhan, biar ini menjadi berkat bagi saya dan saudara untuk kita masuk di dalam warga kerajaan Allah. Ibrani pasal 11 ayat 31. Kita lihat saudaraku yang dikasih Tuhan. Begitu kan? Ya. Karena iman maka Rahab perempuan sendal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Ya, dikatakan karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka. Kita tahu peristiwa di waktu Tuhan menyerahkan Yeriko ke tangan orang Israel dalam pimpinan Yosua. Penduduk Yeriko akan ditumpas habis dan akan dibinasakan. Tetapi ada seorang perempuan sundal. Bicara perempuan sundal ini, kita tahu ada dosa yang sangat begitu besar. Dia seorang perempuan yang jahat, dia seorang perempuan yang sundal. Bahkan bisa dikatakan ini perempuan bersila ini tentu banyak manusia yang tidak menyenangi kehidupannya. Bagaikan manusia yang ada di dalam dunia yang hidup dalam persundalan, tentu tidak banyak orang yang menyukai. Itulah keadaan perempuan Rahab ini. Dan kalau kita dapat merenungkan sesuatu yang dikasih Tuhan, apa yang dilihat oleh Tuhan dari Rahab, sampai sebegitunya dia mendapatkan pembelaan Tuhan, dia mendapatkan perlindungan dari Allah yang hidup. Tidak ada yang lain yang dilihat oleh Tuhan, yaitu iman. Coba kita lihat sebentar siapakah Rahab ini. Dalam kitab Yosua pasal yang kedua ayat yang pertama, dalam kitab Yosua pasal yang pertama pasal 2 ayat yang pertama, perhatikan baik supaya nanti kita menyadari
dalam hidup kita ini jangan sampai ada kita di dalam hati kita atau dalam kehidupan kita sifat yang menghakimi orang berdosa. Sebab seringkali kita sebagai anak Tuhan, sedikit kekurangan orang lain kita hakimi. Tapi lihatlah Tuhan terhadap perempuan Rahab itu. Dia mengasihi orang yang sangat berdosa, mengasihi perempuan Sundal yang akan menjadi teladan bagi saya dan saudara. Kita baca di dalam Yosua pasal yang kedua ayat yang pertama. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, Yosua bin Nun, ya, dia melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, ya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. ya, terus Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sundal. sampailah mereka ke tempat rumah perempuan Sundal. Terus ya, yang bernama Rahab. Terus lalu tidur di situ. Lalu tidurlah di situ pengintai itu. Kita dapat membayangkan kita adalah bangsa kafir yang berdosa. Kita bisa menjadi kehidupan yang mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Semua itu oleh karena kasih Allah yang sangat begitu besar dalam kehidupan kita. Tuhan tidak melihat saya dari latar belakang saya siapa kita. Yang pasti Tuhan mengasihi kita, saudaraku. Ini merupakan satu gambaran bagaimana Allah memberikan pembelaannya terhadap bangsa kafir dan juga manusia yang berdosa. Kalau kita belajar perempuan Rahab ini, sedikit pun tidak ada sesungguhnya yang membuat dia akan masuk dalam silsilah Yesus. Tidak bisa. Sebab hukum bagi orang Israel tidak boleh menikah di luar sebangsanya, termasuk orang kafir. Tapi bagaimana nanti Allah berbuat terhadap Rahab sehingga nanti kita melihat Rahab ini masuk di dalam silsilah Yesus, artinya dijadikan menjadi kehidupan yang menerima hidup yang kekal, sama dengan kita bangsa kafir yang tidak sebenarnya ada haknya kita menerima kewargaan kerajaan Allah, tetapi semua anugerah kasih-Nya itulah yang akan membawa kita menerima semua janji Allah itu dalam hidup kita. Rahab ini menggambarkan kehidupan kita bangsa kafir. Rahab ini menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa. Tetapi kita melihat bagaimana Rahab mendapatkan keselamatan dari Tuhan oleh karena iman yang dimiliki dalam kehidupannya. Dan aku mengatakan iman Rahab ini adalah iman yang rela mengorbankan segala apa yang dia miliki dalam hidupnya, termasuk keselamatan dari keluarganya sendiri. Kalau kita bisa membayangkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, seandainya Raja Yeriko dan orang-orang Yeriko mengetahui Rahab menyembunyikan pengintai itu dalam kehidupannya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan Rahab beserta seluruh keluarganya? Pasti pemerintahan Yeriko, orang Yeriko, prajurit Yeriko itu akan membinasakan keluarga Rahab ini, saudara. Tapi adakah ketakutan dalam hidupnya Rahab akan semua itu? Maka di sini saya mengambil satu kesimpulan bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita berkata kita orang yang beriman, tetapi kita terlalu banyak takut akan dunia, itu bukan iman yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Iman itu harus disertai dengan keberanian.
Jangan katakan beriman takut itu, takut ini, takut ini. Itu yang aku lihat di dalam imannya Rahab. Walaupun dia harus alami tantangan yang begitu besar akan tindakan perbuatannya untuk menyembunyikan pengintai yang diutus oleh Yosua, tetapi dia tidak peduli itu semua. Dan mungkin dia tidak tahu siapa itu, tetapi dia tahu itu musuh orang Yeriko. Dia tahu dua pengintai itu ada orang-orang yang akan membinasakan kaum sebangsanya, kotanya, daerahnya. Tetapi iman yang ada di dalam hatinya itulah yang dilihat oleh Tuhan, sehingga Rahab mendapatkan pembelaan Tuhan. Maka saya mengatakan iman ini adalah iman yang harus kita teladani dalam hidup kita. Jangan kita sekali-sekali takut bertindak untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sekali-kali ada roh takut dalam hati saya untuk menjalankan kebenaran, walaupun mungkin kita harus banyak menerima rintangan, menerima tantangan, menerima apapun itu. Tetapi kalau kita mau untuk kebenaran firman Tuhan, kita harus bisa berlari menghadapi segala sesuatunya. Amin. Amin. Mungkin kita berkata, oh, kalau aku lakukan ini, tidak lakukan ini, bagaimana perasaan keluarga? Bagaimana perasaan sahabat, saudara, teman? Seringkali kita takut kepada manusia untuk menjalankan sesuatu perintah Tuhan. Sesungguhnya orang yang beriman itu harus lebih berfokus untuk menjalankan imannya dari apapun itu juga. Saya melihat Rahab ini seorang wanita yang jahat, seorang perempuan yang sudah ini sampai dapat memiliki sifat keberanian dan semacam itu. Firman Tuhan berkata, di saat kita menerima kuasa firman Roh Kudusnya dalam hidup kita, Paulus katakan dia telah memberikan roh keberanian dalam hidup kita. Jangan takut menegakkan kebenaran. Amin. Dimanapun kita, jangan takut menegakkan kebenaran. Dan apapun risiko yang akan kita tanggung untuk menegakkan kebenaran itu, tegakkan kebenaran. Supaya nanti kita melihat bagaimana Allah memberikan satu pembelaan yang sangat begitu luar biasa dalam hidup kita. Jangan kita takut menyatakan kesalahan. Jangan kita takut menyatakan kebenaran. Tetapi Tuhan mau tindakan iman kita itu harus kita buktikan dengan keberanian. Jangan katakan di saat kita mau melayani Tuhan, jangan katakan saya tidak bisa oleh karena saya itu dan ini. Nanti saya menjadi sandungan, bukan sandungan untuk melakukan firman. Tetapi yang pasti setiap hidup saya dan saudara harus siap di dalam bertindak akan kebenaran yang sudah kita terima dari Tuhan. Nah, coba kita melihat kembali. Tadi saya mengatakan iman dari Rahab itu iman yang disertai dengan keberanian, dan iman dari Rahab ini juga iman yang disertai dengan perbuatan. Coba kita baca surat Yakobus 2 ayat yang ke-25. Dalam surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-25, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat iman Rahab, iman yang berbuat, bukan iman yang mati. Mari coba kita baca, haleluya, ya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Dan bukankah juga Rahab seorang pelacur itu? Terus kan, ya, dibenarkan karena perbuatannya. Nah, dibenarkan oleh karena perbuatannya.
di sini tidak lagi disinggung iman, tetapi dalam surat Yakobus ini sudah disinggung perbuatan-perbuatan iman. Tadi dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa rahmat itu mendapatkan keselamatan oleh karena iman. Tetapi dalam surat Yakobus ini kita melihat bahwa rahmat itu mendapatkan keselamatan dibenarkan oleh Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatannya. Artinya seorang yang beriman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Jangan kita katakan beriman tetapi tidak ada tindakan perbuatan kita. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman pada hakikatnya mati. Artinya begitulah banyaknya kehidupan orang Kristen di dunia ini. Terlalu banyak kita bicara tentang iman, tetapi perbuatan kita sungguh tidak ada di hadapan Tuhan. Si A berkata ada iman, si B berkata ada iman, tetapi kita tidak bisa menunjukkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dasar iman yang kita miliki di hadapan Allah. Maka disitulah saya mengatakan terlalu banyak kita memiliki satu pengharapan akan keselamatan, tetapi kita tidak bisa menunjukkan perbuatan iman dalam diri kita. Saya tadi mengatakan perbuatan iman yang dilakukan Rahab itu bukan hal yang biasa, tetapi perbuatan iman yang dilakukan Abraham adalah perbuatan iman yang menghadapi risiko yang sangat begitu besar. Tetapi itu pun dilakukannya dalam kehidupannya. Sebab apa? Coba kita baca dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-25 itu. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan dengan baik. Haleluya. Ya. Demikianlah Rahab, perempuan sedang itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, Ya, disediakan hidup oleh Yosua. Ya. Maka diamlah perempuan itu Di tengah-tengah orang Israel, ya. Orang Israel Ya, sekarang. Ya. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua Ya. mengenai Yeriko. Itu resiko saudaraku yang dikasih Tuhan. Tindakan perbuatan Rahab itu memiliki satu resiko yang sangat begitu besar akan kehidupannya serta keluarganya sendiri. Sebab dikatakan di dalam Yosua pasal yang ke-6, perbuatan-perbuatan Rahab itu yang menyembunyikan dua pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai Yeriko. Maka disitulah saya mengatakan bahwa Tuhan melihat tindakan iman atau perbuatan iman yang dimiliki oleh Rahab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita tidak mau mengambil resiko untuk melakukan firman Tuhan. Ini yang menjadi satu yang menjadi satu pertanyaan bagi kita. Kalau bicara tentang kebenaran, tidak banyak orang yang mampu mengambil risiko. Tetapi semua berkata dia seorang yang beriman. Kita berjuang, dan perjuangan kita sudah tahu dalam dunia ini bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam. Kita menyadari, saudaraku, dan dikasih Tuhan. Tetapi tidak sedikit kehidupan orang Kristen tidak mampu menghadapi persoalan dalam kehidupan dengan menegakkan kebenaran dalam kehidupannya, berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi
Bukan semacam itu, saudara. Tadi saya mengatakan walaupun Rahab itu sudah tahu di saat nanti orang Yeriko, di saat nanti Raja Yeriko tahu atau menyembunyikan dua pengintai yang diutus oleh Joshua ini, maka aku dan keluargaku akan dibinasakan. Tetapi dia tahu yang pasti dalam hidupnya, apapun resiko itu akan aku terima dalam diriku. Karena siapa yang diutus Joshua itu kebenaran. Untuk mempertahankan kebenaran itulah dia harus mengambil satu resiko yang begitu besar dalam kehidupannya. Dan itulah tadi aku maksud bagi kita sekalian, mampunya kita mempertahankan kebenaran yang kita terima dari Tuhan, yang kita sudah dapatkan dari Tuhan, walaupun kita harus mengambil resiko yang besar dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan dibohongi orang lain, mungkin kita akan ditinggalkan orang lain, mungkin kita akan dibenci orang lain. Oleh karena apa? Oleh karena kita menegakkan kebenaran dalam kehidupan kita. Bagaikan Rahab, dia menyimpan kebenaran itu, dua pengintai dalam rumahnya, tetapi itu akan membawa keselamatan dalam kehidupannya karena iman yang dia miliki. Iman yang sangat begitu berani dan kuat. Hendaklah engkau teguh dalam iman, kata firman Tuhan. Kita tidak mau itu, saudaraku. Sedikit mungkin kita terguncang akan kebenaran yang kita miliki. Ada yang merasa bangkit dalam kehidupannya, ada yang merasa takut akan kehidupannya. Tetapi kita belajar pada saat siang hari ini, di saat ada iman yang menyelamatkan dalam kehidupan saya dan saudara, maka iman itu harus berbuat, dan perbuatan iman itu harus mampu mengambil resiko akan kebenaran. Jangan bicara keselamatan iman kalau kita tidak bisa berbuat bagaikan Rahab. Saya mengatakan ini di tengah-tengah dunia, di tengah keluarga, tengah lingkungan kita. Seringkali kita lari dari kebenaran yang kita miliki, hanya tidak ada keberanian di dalam diri kita untuk menegakkan kebenaran itu. Tapi siang ini Tuhan ingatkan saya terutama, jangan sampai kita lari dari kebenaran oleh karena tekanan. Itu yang saya maksud. Mungkin kita berkata sangat begitu sulit aku menghadapi persoalan ini. Mungkin kita berkata risiko akan ujian yang kualami sangat besar. Tetapi maukah kita lari dari kebenaran oleh karena masalah yang kita hadapi dalam diri kita? Mari kita sedikit merenungkan firman ini, saudaraku. Adakah resiko yang kita akan hadapi seperti Rahab yang akan berhadapan dengan raja, panglima, serdaru, masyarakat Yeriko, akan tindakan yang diperbuat? Atau kita berkata, lebih baik aku lari dari kebenaran ketimbang aku harus menerima risiko ini. Apakah itu orang yang beriman dikatakan Tuhan? Tuhan kita ini Tuhan yang tahu hati, saudaraku. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, jangan takut itu dari Tuhan, dari segi Tuhan. Walaupun mungkin manusia kita berpikir dan berkata di dalam hati kita, ini tantangan yang berat, ini pergumulan yang berat, dan tidak bisa kita mungkin lagi bertegang dengan kebenaran. Tidak mungkin kita bisa menyimpan dan mengintai dalam hati kita. Oleh karena persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mungkin kita berkata, tidak mungkin aku bisa menyimpan kebenaran
binasa oleh karena tindakan iman yang dia perbuat. Perhatikan ini. Adakah Rahab mendapatkan serangan dari orang Jeriko? Adakah Rahab mendapatkan intimidasi dari Raja Jeriko, laskar Jeriko, orang-orang Jeriko akan semua apa yang diperbuat dalam tindakan imannya? Tidak ada. Tidak ada sesuatu. Maka saya katakan hari ini kepada kita, sehebat apapun rintangan yang kita hadapi, saya katakan hari ini kepada saudara, jangan lari dari kebenaran, jangan lari dari kasih Kristus itu. Maka Paulus pernah berkata dalam suratnya, dengan apakah kita memisahkan kita dari kasih Kristus? Perangkah memisahkan kita? Apa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Pedangkah? Apa yang sanggup memisahkan kita dari Kristus? Seorang yang beriman, saya mengatakan tadi, harus mampu mengambil risiko atas ujian yang dia terima, yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Kita sadar, saudaraku yang dikasih Tuhan, Paulus pernah berkata, selama kita berdiam di kediaman ini, kita akan banyak mengeluh untuk menantikan kota yang baru dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu sudah menjadi warisan saya dan saudara. Paulus juga berkata bahwa kita bukan hanya diwarisi dari iman, tetapi ikut menderita, ikut alami cobaan, ikut alami tantangan, ikut alami siksaan oleh karena kebenaran itu. Dan aku melihat iman yang rapi, satu iman seorang wanita berdosa, tapi mampu mengambil risiko yang sangat begitu besar dalam kehidupannya. Dia tidak peduli apa yang akan dialami. Dia tidak peduli akan orang banyak. Dia tidak peduli seorang raja. Dia tidak peduli seorang laskar prajurit yang akan membinasakan dia oleh karena itu. Tapi dia berjalan lebih berfokus kepada kebenaran. Dua pengintai yang ada di dalam rumahnya. Yang perlu kita tahu, di mana-mana ada masalah. Lari dari masalah,